Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang menganugerahkan napas kehidupan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera bagi kita sekaliannya. Biarlah sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, biarlah kita mau belajar kebenaran firman Tuhan untuk membimbing mengarahkan seluruh perjalanan hidup kita sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang untuk semakin menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana Engkau masih menganugerahkan napas kehidupan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripadamu. Sebentar kami akan mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hati, pikiran, dan pendengaran kami, agar firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami yang semakin memuliakan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Jumat 19 November 2021, tertulis di dalam 1 Yohanes pasal kelima ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita sering mendengar bahwa doa adalah napas orang percaya. Artinya, orang percaya harus senantiasa berdoa dalam hidup dan kehidupannya. Dengan doa, kita terkoneksi, terhubung kepada Allah sumber kehidupan kita. Sebuah tulisan yang berbicara tentang doa mengatakan demikian. Sebagaimana air bagi kehidupan jasmani kita, demikian juga doa bagi kehidupan rohani kita. Doa adalah elemen dasar yang memberi energi dan menyegarkan kembali kehidupan rohani kita. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa doa membuat kehidupan rohani kita bertahan. Tanpanya kita lemah dan hancur. Meskipun pada dasarnya berdoa hanyalah berbicara kepada Tuhan, Alkitab berisi banyak perintah dan contoh untuk memperbaiki proses penting ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salah satu proses penting untuk memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah adalah melalui doa yang terus-menerus intens kita lakukan. Dan firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita kembali. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Yang menjadi pertanyaan perenungan
kepada kita pada pagi hari ini, apakah permohonan kita dalam doa, permintaan kita di dalam doa-doa kita selama ini sudah sesuai menurut kehendak Tuhan ataukah belum? Yohanes 14 ayat 13 mengatakan demikian. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Artinya permohonan permintaan kita itu agar Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Tentu ini mau menegaskan kepada kita bahwa apa yang kita minta seharusnya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, biarlah kita terus-menerus ada di dalam kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mencari tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian, apapun doa yang kita naikkan, kita mohonkan kepada Tuhan. Apakah cepat atau lambat atau mungkin tidak diberikan pada waktu kita meminta. Tapi kita terus belajar dalam ketaatan, ketundukan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan saja. Sehingga kita tahu setiap apa yang kita minta daripada Tuhan, karena kita sudah menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sebagaimana 1 Yohanes pasal ketiga ayat 22 mengatakan demikian. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Karena itu biarlah kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita turuti dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai, memberkati kita untuk hidup dan kehidupan sepanjang satu hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, marilah kita berdoa bersyukur atas firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang mengajar kami untuk semakin menuruti kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Sehingga setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu, kami percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawabnya. Ajar kami untuk tunduk dalam ketaatan, menantikan setiap jawaban Tuhan terjadi dalam hidup dan kehidupan kami. Baik hari ini, esok, dan hari-hari yang akan datang. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa.